Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kuliah blok analisis sumber daya lahan dan air yang akan menjelaskan hasil mini proyek kami dengan daerah studi kasus berada di Subdas Merawu, Kabupaten Banjarnegara. Das Merawu merupakan salah satu bagian upstream dari Das Rayu yang secara administrasi berlokasi di Kabupaten Banjarnegara dengan area seluas 23.000 hektar. Kabupaten Banjarnegara memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih dari 1 juta jiwa. Adapun tujuan dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan unit bentuk lahan di Subdas Merawu, memetakan kemampuan lahan menggunakan metode matching di Das Merawu, memetakan kesesuaian lahan di Das Merawu, dan memberikan rekomendasi penggunaan lahan di Das Merawu. Dari peta satuan lahan Subdas Merawu Kabupaten Banjarnegara terdapat bentuk lahan vulkanik, geodasional, fluvial, dan didominasi oleh struktural. Material yang dominan yaitu breksi, andesit, dan batu pasir serta batu gamping fosil, serta proses yang menyertai yaitu erosi, sedimentasi, serta deposisi. Untuk kemampuan lahan digunakan 3 metode. Untuk metode aritmatik, kelas paling sesuai yaitu kelas 1, dan yang paling tidak sesuai kelas 8. Untuk metode weighted, kelas paling sesuai yaitu kelas 4, dan paling tidak sesuai kelas 8. Untuk metode subjektif, kelas paling sesuai yaitu kelas 1, dan paling tidak sesuai kelas 8. Untuk kelas paling sesuai, yaitu kelas 1 dan 2, terletak di dataran dan dataran fluvial dengan resiko erosi rendah dan kesuburan tanah baik. Kesesuaian lahan untuk komoditas kelapa dengan metode aritmatik didominasi oleh kelas sangat sesuai atau S1 sampai dengan S3. Kemudian metode weighted dan metode subjektif didominasi oleh kelas 3, kelas S3. Kemudian kesesuaian lahan untuk komoditas teh, metode aritmatik didominasi kelas S1, S2, dan S3, metode weighted didominasi kelas S3, dan metode subjektif didominasi kelas S1 dan S3. Selanjutnya yaitu kesesuaian lahan untuk penggunaan lahan glamping. Dapat dilihat bahwa mayoritas kelas kesesuaian lahan yaitu termasuk dalam kelas sesuai dan cukup sesuai. Adapun kriteria yang harus dimiliki ialah memiliki kemiringan yang ideal, mobilitas yang mudah, resiko erosi dan longsor yang rendah, serta jauh dari permukiman masyarakat. Selanjutnya itu rekomendasi penggunaan lahan, yaitu didominasi ladang dan kebun, memiliki daerah topografi datar, dimanfaatkan untuk sawah, mudah diakses dan dikembangkan, dan memiliki sumber air. Subdas Merawu didominasi oleh bentuk lahan struktural, memiliki kemiringan lereng curam, tidak cocok untuk permukiman. Rekomendasinya itu digunakan sebagai area konservasi seperti hutan lindung atau cagar alam. Faktor penghambat utamanya yaitu erosi karena adanya kemiringan lereng yang curam. Rekomendasi penggunaan lahannya yaitu untuk perkebunan teh, namun dengan interferensi terasering dan sistem drainase yang baik. Baik, kemudian berikut merupakan grafik neraca air meteorologis. Dapat dilihat bahwa tren dari presipitasi sangat sesuai dengan tren musim di Indonesia, yaitu musonal. Kemudian runoff sendiri kurang lebih sama dengan presipitasi, yaitu mulai dari bawah dulu, kemudian naik di bulan Maret dan April, kemudian turun lagi hingga titik rendahnya pada bulan September. Kemudian naik lagi hingga bulan Desember. Kemudian debit andalan. Debit andalan dihitung dari runoff neraca air meteorologis yang telah disebutkan tadi. Dapat dilihat bahwa tren debit andalan sama dengan. Kemudian terdapat peta potensi air tanah, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif ini terdapat 5 klasifikasi, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan juga sangat rendah. Kelas sangat tinggi memiliki material aluvium yang berada di wilayah selatan. Kemudian di wilayah tengah didominasi oleh klasifikasi potensi air tanah sedang. Kemudian di daerah utara yang didominasi oleh lereng, klasifikasi potensi air tanahnya mulai dari rendah hingga sangat rendah. Kemudian dari peta potensi air tanah kuantitatif terhitung
potensi air tanah di Subdas Merawu memiliki sumber daya air tanah yang sangat banyak. Kemudian berikut merupakan diagram kebutuhan air dan juga tabel kebutuhan air di Subdas Merawu. Dapat dilihat bahwa kebutuhan air domestik mencapai 3 juta meter kubik setiap tahunnya. Sedangkan kebutuhan air pertanian mendominasi kebutuhan air di Subdas Merawu dengan nilai 6.700.000 meter kubik per tahun. Kemudian disusul dengan kebutuhan air peternakan dan juga perikanan. Nah, neraca air existing merupakan perbandingan antara ketersediaan dan juga kebutuhan. Nah, ketersediaan debit air tanah di Subdas Merawu mencapai 83 juta meter kubik per tahun, sedangkan kebutuhan hanya 11.148.000 meter kubik per tahun, sehingga didapatkan sisa yang cukup besar, yaitu 72.264.000 meter kubik per tahun. Ketersediaan sumber daya air ini melebihi kebutuhan. Masalah seperti banjir, genangan air, dan pemborosan sumber daya air dapat terjadi. Untuk mengelola kondisi ini dengan lebih baik, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti pembangunan infrastruktur penyimpanan air, pemanfaatan air untuk irigasi dan pertanian, dan juga pengembangan sistem pemanfaatan air untuk energi seperti PLTA. Kemudian berikut merupakan peta kerentanan air tanah. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah di Subdas Merawu didominasi oleh klasifikasi tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh bentuk lahan yang merupakan didominasi oleh struktural dan juga penggunaan lahan berupa sawah yang sangat mudah atau sangat rentan terhadap pencemaran, sehingga pencemaran akan lebih mudah masuk ke dalam air tanah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.